Menjadi manusia memang tidak akan selamanya berfokus kepada hal-hal yang serius. Setiap manusia pasti membutuhkan hiburan atau hal-hal seperti lelucon yang dapat membuat orang tertawa dan kembali bersemangat. Prank contohnya. Prank adalah sesuatu lelucon yang dapat diberikan kepada seseorang dengan tujuan untuk bersenang-senang dengan motif menipu orang lain. Video ini akan mengulas tentang bagaimana prank dari masa ke masa hingga bagaimana pendapat generasi muda mengenai prank yang dilakukan oleh public figure. Prank atau kerap kali disebut practical jokes alias humor praktik, alasannya selalu ada aksi dalam prank tersebut. Dari sisi budaya, prank tidak terlepas dari adanya April Mop atau April Fool's Day. Dalam versi National Post, dipercaya prank lahir pada penghujung abad 13, tepatnya pada tahun 1392. Kala itu, legenda literatur Inggris menuliskan kisah tentang rubah nakal yang menambahkan tanggal pada bulan April. Merujuk pada pendapat Hobbes, prank telah dikelola dalam sebuah literatur abad kuno, yaitu berupa permainan kata-kata, lelucon, dan juga ritual lucu. Sedangkan menurut Sinjai dan Suryati, prank berasal dari bahasa Inggris, yaitu guroan yang bermakna mengelabui atau membohongi dan memberikan kepuasan tersendiri bagi pembuat prank. Jadi dapat dimaknai bahwa prank adalah sebuah bentuk lelucon yang dilakukan dengan bentuk membohongi atau menjahili seseorang dan memberikan kepuasan bagi pembuat prank tersebut. Hiburan adalah bentuk kegiatan yang dapat menarik perhatian atau minat penonton. Prank merupakan salah satu bentuk hiburan yang dapat ditonton baik secara online maupun offline. Prank tidak hanya memberikan dampak positif saja. Beberapa prank justru memberikan dampak negatif, yaitu dapat menyinggung orang lain atau dapat merugikan orang lain. Hubungan prank dengan moralitas adalah apabila prank ini dinormalisasikan di Indonesia, ini dapat membahayakan moral bagi para penerus bangsa. Karena dasar dari prank ini adalah melakukan tindakan kebohongan, walaupun prank ini pembohongan yang dilakukan untuk bersenang-senang. Namun karena pembohongan ini dapat apabila dinormalisasikan dapat membahayakan kehidupan manusia sehari-hari. Ini memberikan banyak sekali dampak buruk bagi manusia. Bahaya-bahaya dari prank ini mungkin bisa saja bersangkutan dengan satu orang, namun bisa juga bersangkutan dengan lebih banyak orang ataupun bahkan bisa sampai ke masyarakat luas. Dan prank ini ada juga tingkat-tingkatannya. Mungkin tingkat yang tidak bisa mengganggu orang lain, orang lain tidak merasa bermasalah. Ada juga yang mungkin bisa dapat menyinggung perasaan manusia hingga bisa membahayakan fisik manusia ataupun masyarakat luas.
prank. Prank menurutku itu suatu hal yang dilakuin orang lain ke orang lain lagi, dilakukan seseorang ke orang lain yang bertujuan mungkin bikin tertawa atau juga bikin terheran-heran dan bikin bingung dan kaget lah, seperti itu menurutku. Kreator biasanya yang aku tahu itu ada Baim Wong, Denny Sumargo, dan keluarga Gen Halilintar. Ya kalau menurut aku ya konten pranknya itu agak kurang bermutu atau kurang mendidik ya, karena kan nggak ada yang tahu ya, yang nonton tuh ada anak kecil yang dimana kayak bisa jadi kayak nyontoin dan tuh kayak bisa jadi berbahaya gitu sih menurutku. Kalau menurut aku ya dampak itu pasti ada dua ya, positif sama negatif. Nah kalau dampak positifnya itu mungkin jika pranknya itu saling tolong menolong, mungkin kan otomatis kan sangat positif tuh, itu kita bisa saling membantu satu sama lain. Nah untuk dampak negatifnya itu mungkin ya seperti yang konten yang kurang bermutu atau berpendidik itu mungkin bisa bikin orang lain malah kaget dan terheran-heran dan ininya bukan malah seneng gitu. Itu aja sih menurutku. Bagaimana pendapat kalian mengenai eksistensi prank yang dilakukan oleh public figure? Apakah hal tersebut berdampak positif atau negatif? Berikan pendapatmu.